Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membawakan sebuah kisah dan membacakan sebuah cerita yang berjudul Gadis Misterius Aisyah. Yang pengen tahu bagaimana ceritanya, yang pengen tahu bagaimana kisahnya, jangan kemana-mana, tetap di Cerpen Horor. Sampai di lokasi pertigaan pinggir jalan, mereka berhenti sejenak. Lokasi yang ditempati Indra untuk menunggu bus itu sangat populer di kalangan masyarakat dengan sebutan Gerdu Papak. Indra yang baru turun dari motor, temannya berpesan dan izin pada Indra. "Indra, sorry ya, aku nggak bisa nemenin kamu lama-lama di sini karena ada acara tahlilan di tetangga." "Oh, iya nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Terima kasih ya mas, udah minjemin bukunya." Iya, sama-sama. Tapi jangan lupa ya, kalau selesai nanti dibalikin ya, Ndra." "Siap, Mas." Iya, Mas. Kira-kira bisnya datangnya lama apa enggak ya?" "Oh, sebentar lagi. Sebentar lagi juga datang kok, Ndra. Sabar aja. Biasanya ya 1 jam sekali bis Puspa Indah lewat sini kok." "Oh, iya. Ya sudah, Mas. Siap. Makasih ya, Mas." Iya sudah. Hati-hati ya, Ndra. Tak tinggal dulu," jawab temannya sambil berlalu meninggalkan Indra berdiri sendirian di tepi jalan. Indra berdiri sendirian melihat kendaraan lalu lalang dari utara ke selatan, dengan tetap memantau pergerakan sosok bis yang melegenda dari arah utara. Lama menunggu ia membakar rokok sambil membunuh waktu yang lewat, tapi matanya tetap memperhatikan kendaraan yang bergerak dari utara. Waktu terus berjalan sampai jam tangan Indra menunjukkan pukul 19:10. Wajahnya makin gelisah dan takut karena 1 jam bis jurusan Malang belum juga datang. Saat itu ia takut malam itu ia tidak bisa balik ke Malang. Berkali-kali ia melihat jarum jam tangan yang ikut melingkar di tangan kanannya hingga jam 19:30. Ia benar-benar melihat ada sosok bis Puspa Indah yang berjalan dari utara mendekati dirinya. Refleks tangan kirinya melambai. Wajah sumringah memandangi bis yang sudah berada di depannya. Seketika itu juga mulut Indra berteriak, "Pak, berhenti Pak." Sopir bis yang melihat pergerakan Indra mulai memperlambat laju kendaraan dan bis itu melipir ke arah kiri hingga bis itu benar-benar berhenti di pinggir jalan. Indra yang senang bukan kepalang berlari menuju bis itu. Dengan perasaan bahagia, ia langsung naik bis itu. Waktu sudah di atas bis, Indra berhenti sejenak di belakang supir. Sedangkan untuk bisnya sendiri, langsung memacu kembali kecepatannya di jalan raya. Setelah bis berjalan, Indra tetap berdiri mematung di belakang supir bis. Dengan berdiri dan matanya penuh selidik untuk memeriksa sejenak tempat duduk yang kosong. Tapi waktu itu perasaan Indra mengenai isi bis ini ada yang aneh. Karena dari pengamatannya, para penumpang bis ini semuanya menatap kosong ke depan dan berwajah pucat. Para penumpang itu semuanya seperti bukanlah manusia pada umumnya. Mereka mempunyai raut muka yang sangat asing. Sebagian penumpang itu berwajah Arab dan Cina. Begitu juga dengan pakaian yang mereka kenakan. Tidak seperti di zamannya, yaitu akhir tahun 90-an. Aroma wewangian daun Kamboja di dalam bis semakin kuat tercium. Hati Indra semakin takut dan kalut. Rasanya seketika itu juga ia ingin lari dan turun dari bis yang mengerikan ini. Tapi bis ini semakin lama berjalan semakin memacu kecepatannya. Lama ia mematung, menahan napas antara percaya dan tidak percaya yang ia hadapi saat itu. Kakinya mulai bergerak mundur. Indra berpikir nekat mau keluar dari bis dengan paksa. Tapi baru saja langkahnya bergeser 1 langkah, tiba-tiba ada yang memanggil dari kursi belakang bis. Mas, sini mas, masih ada yang kosong nih," teriak gadis dengan tangan melambai ke arah Indra. Spontan, Indra yang melihat permintaan gadis berkerudung itu langsung berjalan menyusuri manusia-manusia aneh di kanan kirinya. Antara perasaan takut dan senang yang ia jalani saat itu. Sampai di belakang, dia langsung menghampiri gadis itu dan tak berpikir panjang lagi. Indra langsung ikut duduk berdua dengan gadis yang berbaju muslimah itu.
Saat Indra duduk, gadis itu terlihat salah tingkah dan senyum-senyum melihat sosok Indra yang duduk di sampingnya. Indra dengan tenang memposisikan duduknya dan memangku tas ransel di atas pahanya. Perasaan takut mulai ditepisnya, dan perasaan itu kini berubah menjadi lebih tenang. Karena ada gadis yang seumuran dengannya di sampingnya dengan penampilan di zamannya. Beberapa menit kemudian, sosok gadis berkerudung juga memandangi Indra tanpa rasa sungkan lagi. Masnya mau kemana ya? Tanya gadis itu dengan malu-malu sambil menatap wajah Indra. Oh, iya mbak, saya mau ke Malang. Lah, mbaknya sendiri mau kemana ya? Kok sendirian? Jawab Indra dengan salah tingkah juga. Oh, sama mas, saya juga mau ke Malang. Iya, kenalkan mas, nama saya Aisyah, katanya sambil menyodorkan tangan dan melempar senyum cantiknya. Oh, iya mbak, iya. Saya Indra mbak. Makasih loh mbak, sudah dikasih tempat duduk, jawab Indra dengan menggapai tangan lembut Aisyah. Sama-sama mas, ya sudah sepantasnya lah mas Indra. Iya, terima kasih ya mbak kalau begitu. Mas Indra ke Malang mau kerja apa kuliah ya? Tanya Aisyah. Oh, saya mau kuliah mbak, saya masih semester 7. Lah mbaknya dari mana? Kok sendirian ya? Oh, saya dari rumah mas. Loh, memang rumahnya di mana mbak? Rumah saya sih aslinya Madiun. Sama kalau begitu mas, saya juga semester 7. Ngomong-ngomong, mas Indra sendirian dari mana ya? Oh, kalau gitu kita satu angkatan dong. Saya dari rumah teman, habis pinjam buku nih mbak. Aslinya saya dari Sidoarjo. Oh iya mas, kok bisa kebetulan gitu ya? Memang masnya kuliah di mana? Saya kuliah di sana mbak, di Universitas. Kalau mbak Aisyah di mana kuliahnya? Saya kuliah di sana mas, di Universitas. Oh, kalau tinggalnya sekarang di daerah mana ya mbak, kalau boleh tahu? Kalau saya di Malang, ngekos di Jalan Surabaya. Kalau mas Indra di mana mas? Wah, deket dong. Saya juga ngekos mbak, ngekos di Jalan Jombang. Lah, masa sih mas? Kok bisa ya? Pembicaraan mereka terus berlangsung dengan canda dan tawa. Indra sendiri sudah tidak mempedulikan langsung kondisi sekitarnya. Rasa takut diawali naik bis seketika lenyap. Kini yang ada, Indra hanya fokus bicara dengan Aisyah karena obrolan mereka sama-sama sudah connect. Kondisi Indra saat itu juga masih sendiri alias jomblo, dan ia sempat terlintas dalam benaknya malam itu sosok Aisyah ini sangat cocok dan full sefrekuensi dengannya. Begitu juga dengan Aisyah. Ia sangat merespon terhadap Indra yang sangat mengharapkan perkenalan itu berlanjut setibanya di Malang. Ketika mereka bicara panjang lebar, sepertinya kedua insan ini sudah lama dan saling mengenal. Sampai akhirnya mereka berdua memutuskan janjian untuk bertemu kembali beberapa hari ke depan. Saat itu juga Aisyah memberikan alamat kosnya kepada Indra. Begitu juga dengan Indra. Lama perjalanan sampai tidak terasa. Akhirnya bis yang mereka tumpangi sampai di terminal Landung Sari. Indra otomatis bersiap dan mau keluar terlebih dahulu. Tapi sebelumnya ia berpamitan dan menjabat tangan dulu dengan Aisyah. Setelah bis berhenti di tengah terminal, ia dengan cepat keluar dari bis dan langsung berdiri di pinggir jalan. Indra yang masih berdiri di pinggir jalan sibuk melihat jam tangannya. Dan saat itu juga ia merasa ada yang aneh dengan jarum jam di tangannya. Seingatnya waktu ia naik bis dari kota asal, jam masih menunjukkan pukul 19:30. Tapi saat itu ia melihat jam menunjukkan jam 19:35. Hal ini sangat mustahil terjadi pada dirinya. Sebab perjalanan dari kota temannya biasanya menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 3 jam. Yang ia alami saat ini hanya 5 menit. Dengan perasaan dan pikiran tidak percaya, kini ia melihat sekeliling. Tapi yang ia lihat bukan terminal lagi,
melainkan jalanan trotoar pinggir jalan raya. Padahal perasaannya tadi ia yakin sudah turun di depan terminal Landung Sari. Indra yang panik dan takut mulai berjalan dengan cepat untuk melihat jam tangannya kembali. Berulang kali ia melihat jam, ternyata jamnya tetap di angka jam 19:35. Beberapa meter ia berlari kecil. Ia mulai sadar bahwa dia turun di pemakaman Cina di daerah Beji. Memang lokasi ini masih jauh dari terminal. Merasa semakin takut, Indra kemudian berlari sambil mencari angkot yang lewat di jalanan untuk menuju ke terminal. Sesampainya di terminal Landung Sari, Indra benar-benar melihat bahwa jam di terminal dan di tangannya saat itu masih menunjukkan jam 19:50. Betapa kaget dan tidak percayanya kejadian yang ia alami barusan. Ternyata yang ia alami adalah benar-benar nyata, dan sesekali ia mencubit pipinya untuk memastikan bahwa ia tidak bermimpi. Tidak mau pikir panjang lagi. Seketika itu juga ia langsung mencari angkot lagi menuju kosnya di Jalan Jombang. Sampai di kosan malam itu mulai Indra kepikiran. Otaknya sudah melayang tak tentu arah. Memikirkan tentang sosok Aisyah dengan berbagai keganjilannya. Padahal sebelumnya juga ia sudah berjanji akan menemui di kosannya beberapa hari ke depan dan berharap banyak pada sosok gadis cantik ini untuk menjadikan pacarnya. Akhirnya sampai jam 2 pagi, Indra baru bisa memejamkan matanya yang sudah lelah. Pagi menjelang, Indra kembali disibukkan dengan skripsinya dan lupa sementara kejadian tadi malam. Pagi itu ia langsung tancap gas ke rumah temannya untuk mengerjakan skripsi. Malam hari sekitar jam 20, ia baru kembali ke kosan untuk istirahat. Saat asik membaca buku, Indra dikagetkan suara dari depan kos. Mas Indra, ada temannya tuh yang nyari di depan," teriak penjaga kos dari depan. "Lah, siapa ya, Pak?" jawab Indra sambil bangkit dan berjalan ke depan. Sampai di depan gerbang kos, sang penjaga kembali masuk ke dalam rumah. Ia hanya menggeleng, tidak kenal dengan sosok yang mencarinya. Indra langsung menuju pintu di depannya. Dan saat itu ia melihat sosok Aisyah sudah berdiri sambil tersenyum memandangi Indra yang berjalan mendekatinya. "Loh, Is, kok malam-malam kamu kesini kesendirian?" "Iya nih Mas, iseng. Ya mampir aja sih, kebetulan lewat jalannya searah dari rumah teman Mas." "Oh, ya udah kalau gitu ayo masuk Is." "Kamu di kamar sendirian sama siapa?" tanya Aisyah. "Iya sendirian Is. Memang kenapa ya?" "Oh ya enggak apa-apa, cuma nanya aja kok Mas." "Oh ya udah, yuk masuk yuk." "Iya nih aku Mas, ini tadi aku bawa makanan, dimakan berdua enak kali ya?" "Oh boleh, makasih ya." Mereka berdua berjalan masuk ke kamar Indra. Sampai di dalam kamar, pintunya tetap Indra buka. Indra sendiri langsung menyuguhkan makanan ringan dan minuman seadanya. Malam itu mereka kembali berbincang. Tapi Indra seperti terhipnotis. Selama pembicaraan, ia tidak bertanya tentang berbagai keganjilan kemarin malam. Sampai tak terasa, waktu menunjukkan di jam 10. Seketika Aisyah pamit untuk pulang kembali ke kosannya. Begitulah kehidupan asmara mereka berlangsung. Selama 6 hari berturut-turut, Aisyah tetap datang di jam 9 malam dan pulang jam 10 malam. Indra saat itu masih tergolong cupu. Ia tidak menaruh curiga sama sekali kepada kebiasaan Aisyah. Kebiasaan yang selalu berkunjung di malam hari. Selain itu, Indra masih fokus untuk menyelesaikan skripsinya. Dan setiap kali Aisyah mampir, pasti ia membawa makanan ringan dan kata-kata humornya yang baru. Di malam ke-7, waktu mereka menikmati makanan ringan dan bercanda, di tengah-tengah obrolan itu, Indra mulai obrolan dengan kata yang menjurus ke arah serius. Aisyah, maaf ya, aku lancang.
Sebenarnya dari awal kita ketemu, aku suka sama kamu. Aku hanya izin mengungkapkan saja. Ah, jika kamu tidak suka, iya nggak apa-apa, mohon maaf ya. Ucap Indra tegas dalam hening sambil menatap mata Aisyah. Iya Mas Indra, kamu nggak lancong kok. Aku sendiri sebenarnya juga suka kok sama kamu, jawab Aisyah sambil menunduk tersipu malu. Ah, terus jadi? Iya Mas, aku terima, kita pacaran, jawabnya lirih. Seketika itu Indra memberikan sebuah bungkusan kecil yang sudah disiapkan 2 hari yang lalu. Aisyah sendiri menerima bungkusan kain merah kecil itu dan langsung memasukkan ke dalam tasnya. Tapi sayang, malam itu waktu sudah menunjukkan jam 10. Spontan Aisyah pamit. Mas, maaf ya, aku pamit balik ke kos dulu. Terima kasih loh ya kadonya. Kadonya nanti dibuka di kos saja ya. Besok pagi aku ke kosan kamu, boleh kan? Kata Indra. Iya boleh Mas, boleh, beneran. Aku tunggu loh Mas, awas kalau nggak datang. Oke, siap, tenang saja. Pokoknya pasti aku datang. Malam itu Aisyah kembali ke kosan. Tapi pikiran Indra malam itu sudah bahagia, kejang-kejang tak beraturan. Setelah mengantar Aisyah, Indra berjalan kembali ke kamar kosnya, bernyanyi sekeras-kerasnya, dan selalu tersenyum sendiri mengingat sudah mendapatkan gadis impiannya. Malam itu Indra memang tidak bisa tidur untuk bisa segera bertemu Aisyah. Ia berencana pagi akhir pekan untuk mengajak doi untuk berjalan-jalan. Akhirnya esok harinya, sekitar jam 7 pagi, Indra yang sudah penasaran akan sosok Aisyah tiap malam menemani dirinya sudah tidak terbendung lagi. Selesai berdandan dan sudah berpenampilan rapi dengan hati berbunga-bunga, Indra pergi menuju jalan Surabaya. Ia berjalan sendiri pelan-pelan melihat nomor rumah satu persatu yang sesuai dengan catatan pemberian Aisyah seminggu yang lalu. Lama ia berjalan, sampai akhirnya Indra menemukan kos yang dimaksud. Seketika Indra yang sudah merasa senang langsung berhenti dan melempar sapa sopannya dari luar pagar kos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab sosok ibu setengah baya berjalan menghampiri Indra yang berdiri di depan pagar. Ada apa Mas? Nyari siapa ya? Maaf Bu, saya ada perlu sedikit. Apa benar ini tempat kosnya Aisyah? Oh, Aisyah yang dari Madiun itu ya Mas. Ini Masnya siapa namanya? Oh, saya Indra Bu. Oh, Mas Indra. Benar Mas, ini memang kosnya Mbak Aisyah yang dari Madiun. Ayo Mas, mari masuk dulu. Iya Bu, terima kasih. Tapi Aisyahnya ada kan Bu? Pemilik kos itu hanya diam dan berjalan tanpa menjawab. Indra pun tetap berjalan mengikuti ibu kos ini. Sampai mereka berdua duduk berdua di teras rumah ibu kos. Indra dengan mata penuh selidik memandangi raut wajah ibu itu karena ia curiga. Sosok ibu kos ini seperti menyembunyikan sesuatu. Sebab ia tidak langsung memanggilkan anak kosnya, malah ngajak berduaan. Dirasa keadaannya sudah cukup tenang, ibu kos ini mengawali pembicaraan kembali. Mas Indra, sebelumnya saya mohon maaf dulu ya. Iya Bu, kenapa ya? Memang benar Mbak Aisyah itu kos di sini. Tapi apa Bu? Tapi itu 7 tahun yang lalu. Hah? Maksudnya gimana ya Bu? Saya nggak ngerti nih. Iya, jadi gini Mas. Mbak Aisyah yang Mas Indra maksud itu sebenarnya sudah meninggal Mas. Hati dan pikiran Indra seketika hancur. Ia masih tidak percaya apa yang baru saja dikatakan oleh ibu kos. Suasana menjadi hening, diam sejenak. Sambil mengumpulkan kekuatan, Indra mulai bertanya kembali. Kok bisa Bu? Saya nggak percaya. Ibu jangan bohong ya. Ibu jangan bohong. Tadi malam saya ketemu kok. Kami jadian kok Bu. Benar Mas Indra. Meninggalnya Mbak Aisyah dulu karena kecelakaan di daerah Beji. Tepatnya di samping makam Cina itu. Gak mungkin. Ibu pasti bohong. Ibu pasti bohong.
Sega Indra yang tak menerima kenyataan. Ibu kos spontan pergi dari teras dan beberapa menit kemudian ia kembali. Lalu sang ibu kos menyodorkan foto Aisyah yang sudah kusam. Ini kan mas, Mbak Aisyah yang Mas Indra maksud? Iya bu, bener. Itu pacar saya bu. Jawab Indra terbata-bata dengan sesak di dada. Kemudian Indra menekuk mukanya dan terus memandangi foto hitam putih itu. Lama ia memandangi foto kekasihnya. Akhirnya dengan kenyataan pahit, ia menerima. Dan Indra pamit untuk kembali ke kos dan meminta maaf kepada Ibu Salma selaku ibu kos. Aisyah, 7 tahun yang lalu. Ya, demikian cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.